Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim, tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan, dimusnahkan. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin membawa wayang ini sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang, termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Wayang adalah ajaran yang luar biasa. Yang Quran tinggal memberi legitimasi. Saiki ki wong-wong iki rada ngawur sing nggite biyen iku Quran itu segala-galanya, memang segala-galanya sebagai pamungkas dari informasi Allah. Tapi Nabi Daud nganggo Quran ta? Lah mboten sih. Nabi Isa ya gak. Nabi Muhammad ae wis meh gak ono lho kayak jangkep Qurane. Nggih ta mboten? Bukan saya merendahkan Quran itu memang segala-galanya dari firman Allah. Tapi ojo lali Nabi Adam ikut modon di bumi gak kok terus gembol Quran ngono gak. Gurung ono Quran waktu iku. Teng Indonesia itu tinggal itu ono wali kata Sunan Ampel, ya ono wali kata Sunan Kalijogo. Semuanya wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe kok. Kan masyhur Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, daerah Mikil, mulai Pajang daerah Mikil. Israken nopo tuh mriki. Sampai gawe wayang tengul. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Wong nak gawe patung kok ben dikon ngekeki nyong. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji, mantan preman dadi wali. Ngaji faslun niku rapati tau ngaji. Hasil akhirnya di tengah-tengah iki Sunan Kudus sing luwih alim luwih ya sing ngene ae. Wayang iki dipeyono wae, dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu seragam dikei nyowong banyak kabeh. Jangan budaya diislamkan. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama. Cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh namanya tokoh Punakawan. Jadi tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Dan wayang ini Pak bukan itu khasanah dari India. Orang India itu provinsi kita, pusatnya di Kediri, Astinapura. Mereka kita suruh bercerita, menulis tentang kekuasaan kita di sini. Jadi Arjuna itu mbah kita, Puntadewa mbah kita, mereka itu semua mbah kita. Disempurnakan oleh Sunan Kalijogo. Nggak bisa cuman Mahabharata garing koyok ngono. Kudu ono fungsi Punakawan. Karena di Mahabharata asli tidak ada. Yang namanya Panembahan Ismaya, kalau di bumi namanya Semar. Semar itu ya rakyat kecil, ya dewa. Lah kalau iki dirusak karo Sunan Kalijogo dikai Semar. Semar nggone ndek ndi? Ya ndek ndukur ndek nisor. Berarti kudu sambung kene karo kene. Berarti mubeng. Kudu nyambung ini. Maka hidup menjadi siklikal. Maka wayang adalah ajaran yang luar biasa. Ini jadi masalah, padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Anda jawabnya sederhana, saya itu malu menyan jaran kepang itu mang sing kira-kira bertentangan dengan Islam dan ajaran lalu sing di iku mang. Lho kok jaran kepang mesti ngono wonge. Kok jaran kepang itu kan bukan agama. Nah, itu yang disebut sekularisme. Jadi orang yang berpikiran begitu namanya orang sekuler, dan di dalam Islam salah sekularisme itu. Di dalam Islam tidak ada yang tidak agama. Nek pendengane ning nggon wayang enek dipulang ngene-ngene. Budaya aja kok grupe ning nggon agama. Kuwi rayae dhewe-dhewe kapan aku ngibadah, kapan aku berbudaya. Apa to erake pandengane nek wayang gowo piwulang Islam. Nggih to? Nggih, rak ngewangi to. Dalan yo ngewangi dakwah. Ayo dong ibadah, manembah karo Gusti Allah. Ora manembah karo Bathara Kala. Manembah karo Gusti Allah. Dalan iki ngewangi, gamelan dienggo bantu, nggo nentrengke pikir. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasa ngekei mangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Wis pokoke
Terus dhisik dongane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi syirik saiki ditahlili. Dene tahlil kok sedarani syirik ya terlalu la ilaha illallah kok syirik ku piye Gus. Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi musyrik karena nglafatkan. Lah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyo rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya nggih gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kalau ceritani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim, tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Sementara dalam Islam dilarang, kita sudah Muslim. Sing ngarani ra tuntunan sok kon ini ngeleng lambene tak kepeleno ndek. Untuk mengerti Al-Quran harus siap akalnya dan hatinya. Makanya orang-orang yang tidak siap akalnya, tidak siap hatinya memahami Al-Quran dan menghasilkan sesuatu yang menakut-nakuti Anda, membid'ahkan Anda, mengkafirkan Anda, mereka sebenarnya adalah orang-orang, mereka adalah makhluk yang belum manusia. Dia seperti kambing yang belum punya akal dan tidak punya hati nurani. Harusnya kita tinggalkan. Nah, yang ngerlaka dalang-dalang sing bisa wani jawab perkara begitu ben kok dalang Tegal sing bisa jawab kayak kowe tak jawab seneng ya kena ora seneng ya dasarnya nyong wani iki. Sing penting pokoknya ibadah kowe pernah loro. Siji ibadah mahdoh, lorone ibadah muamalat. Sing arane ibadah mahdoh kowe ibadah sing kaitane contohnya kayak rukun Islam. Jadi sing arane wong sembayang kowe ora kena ana sembayang di kreativitas, sembayang di kolaborasi kowe langka. Wis sing arane bid'ah sing kaya kowe. Tapi kalau yang namanya ibadah muamalat, bid'ah itu adalah kreativitas yang penting tidak melanggar dawuh Kanjeng Nabi, tidak melanggar tentang dawuh Gusti Allah. Saya ingin mengatakan kepada Anda, wayang itu jangan dianggap itu barang asing. Itu lahir dari kakek moyang kita sendiri dan pelaku-pelakunya adalah kakek moyang kita sendiri. Parikesit berakhir kekuasaannya karena banjir Nuh, karena Krakatau meletus, menenggelamkan 2/3 bumi, mencairkan kutub selatan. Itu semua dulu di sini. Wayang ki munggo sarana, wayang kuwi munggo wadah. Kesenian apapun yang penting di dalamnya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini pada prinsip dakwah sebetulnya. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Dimulai daripada Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Kan begitu. Itu kan untuk orang awam, menarik orang awam, dimasukkan. Orang awam itu bukan saja orang yang nggak ngerti ilmu. Mungkin profesor doktor nggak pernah belajar agama. Tapi karena dia hobi wayang, dengar dari pewayangan jadi belajar. Profesor doktor ilmu ekonomi kan awam juga dalam agama. Dengar wayang, tak tahu wayangnya ada pesan-pesan. Maka di situ adalah bisa dibenarkan yang demikian itu. Yang ini ya. Dia pikir yang agama itu sembahyang, poso, wiritan, tahlilan. Nek jaran kepang, macul, menek klopo, ngomong anak, itu agama lah. Nah ini ajaran utama yang menghancurkan Islam dalam 2 abad ini. Wong-wong podo ngaram-ngaram ke gamelan, ngaram-ngaram ke wayang. Jarene nyong ki harus ora kuat nanggap, ora bisa nanggap, ora sakaken cocot jarene nyong. Sing penting wong dakwah kuwe ruhul dakwah. Dajal takokna karo wong ki sing arane bid'ah kuwi apa? Jare nyong anger ora ngerti masalah bid'ah, ora susah membid'ah-bid'ahkan wong. Masyarakat umum pada bingung, bisane wong Islam peco-pecoan karo wong Islam keprimen donge.